Baik, pagi ini kita bersyukur, saudara, kita bisa bertemu kembali di penghujung bulan Juni, ya. Semua karena Tuhan baik, amin. Ya. Baik, saudara, pagi ini saya akan berbicara tentang iman, ya, iman dan kaitannya dengan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Ya, Injil Matius. Injil Matius pasal 17. Kita baca ayat 14 sampai ayat 20. Ya. Injil Matius pasal 17. Kita baca ayat 14 sampai ayat 20. Saudara. Ya. Nah, saya akan membaca ayat-ayat ini dengan pelan. Saudara perhatikan di teks Alkitab, saudara. Ya. Matius pasal 17 mulai ayat 14 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi murid-muridmu tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Nah, saudara-saudara, ini adalah bagian teks yang kita akan pelajari pagi hari ini. Ya, iman dan penyelesaian masalah. Nah, tujuan dari khotbah yang akan saya sampaikan pagi ini adalah supaya kita sebagai orang percaya, ya, bisa mengetahui bahwa pertumbuhan iman kita itu terkait langsung dengan bagaimana kesuksesan kita memecahkan sebuah masalah atau menghadapi sebuah masalah. Artinya, ya, iman atau pertumbuhan iman itu memiliki kaitan langsung, ya, itu memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan orang percaya untuk memecahkan masalah mereka, saudara-saudara. Ya, jadi ini pentingnya supaya iman kita bertumbuh dari hari ke hari. Amin, saudara. Ya, nah, kita akan lihat. Menjadi pengikut Yesus, ya, kita sebagai orang percaya itu tidak berarti bahwa kita berhenti mengalami masalah dalam hidup kita. Ya, saya sering mengatakan menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus itu tidak sama dengan masalah berhenti dalam hidup kita. Ya, masalah itu bisa ada dalam hidup kita, bahkan sampai nanti kita bertemu dengan Yesus untuk kedua kalinya ketika Yesus datang.
ke dunia. Ya, masalah pasti tetap akan ada, sebab masalah itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita sebagai manusia biasa, saudara. Ya, ada banyak teori yang bisa kita pelajari tentang bagaimana menghadapi masalah. Dan pagi ini kita akan coba melihat dari sudut pandang Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20, bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya dan kita untuk bisa menghadapi masalah di dalam hidup kita. Apakah iman berkaitan dengan kemampuan kita menyelesaikan masalah? Nanti kita akan lihat. Dan ini adalah tujuan dari pemberitaan firman pagi ini. Ya. Nah, kalau kita membaca Injil, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa di dalam catatan Injil, Yesus seringkali diperhadapkan dengan orang-orang yang bermasalah. Ya. Anak muda yang sakit ayam, ya, orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, orang-orang yang kelaparan ketika mengikut Yesus, orang-orang yang dirasuk setan, orang gila yang dikuasai oleh begitu banyak setan, saudara. Ya, konon sekitar 10.000 setan di dalam dirinya. Ya, nah, ada banyak masalah, saudara, yang dihadapi oleh Yesus. Ya. Nah, dalam teks yang kita barusan baca ini, ya, ada seorang yang sakit ayam, ya, atau seorang anak yang sakit epilepsi. Saudara tahu sakit ayam? Ya, itu yang kalau dia kambuh, biasanya berusaha keluar dari mulutnya kejang-kejang seperti itu, ya. Saya tahu bahasa Indonesia itu epilepsi. Ya. Nah, ada seorang anak yang sedang menderita sakit ayam. Lalu saudara-saudara, bapaknya membawa anak ini untuk didoakan oleh murid-murid Yesus. Ya. Tetapi kenyataannya murid-murid Yesus tidak berhasil mengusir setan yang ada di dalam diri anak ini. Ya, konon kalau orang sakit ayam, ya, kemungkinan besar dia juga dirasuk oleh setan, saudara. Ya. Jadi di dalam teks ini kita ketahui bahwa ternyata di dalam diri anak ini juga ada setan yang sedang merasuk dia. Jadi murid-murid Yesus diminta untuk berdoa supaya setan ini keluar, supaya anak ini sembuh. Tetapi murid-murid Yesus tidak berhasil mengusir setan itu, saudara. Ya, lalu saudara, orang tuanya mengadu kepada Yesus. Anakku sakit ayam, aku sudah mohon murid-muridmu untuk mendoakan, tetapi murid-muridmu tidak bisa mengusir setan. Lalu Yesus berdoa buat anak itu. Lalu firman Allah di dalam ayat 18 berkata, keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi rupanya sakit ayamnya si anak ini itu disebabkan oleh adanya iblis atau setan yang merasuki dirinya, saudara-saudara. Nah, ketika setan itu diusir oleh Yesus, maka sakit ayamnya pun sembuh. Ya. Nah, sampai di sini saudara-saudara, ya, Yesus lalu mengoreksi murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di dalam kamu atau bersama kamu? Nah, ketika murid-muridnya bersendirian dengan Yesus, mereka bertanya, Guru, kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Kenapa kami tidak bisa mengusir setan yang ada di dalam diri anak itu? Lalu di ayat 20 Yesus mengkoreksi mereka dan berkata, karena kamu kurang percaya. Ya. Nah, percaya di sini itu ditulis dengan kata pistos, ya. Pistos itu diterjemahkan itu biasanya iman. Iman. Ya. Karena kamu kurang percaya, kata Yesus. Jadi penyebab murid-murid gagal mengusir iblis atau
setan yang ada di dalam diri anak ini adalah karena mereka kurang percaya, saudara. Ya. Saudara, saya lupa ngidupin AC itu satu. Ada yang bisa ngidupin nggak? Mungkin saudara kepanasan. Itu ada tombolnya di sana. Ya. Sekali lagi, penyebab para murid gagal adalah karena mereka kurang percaya, saudara. Ya, nah ini yang akan kita bahas. Apakah memang kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sudah memiliki iman yang pantas di hadapan Yesus. Dan kita akan belajar pagi ini, ya, apa yang dimaksud oleh Yesus dengan mereka kurang percaya. Mari kita fokuskan pandangan kita kepada ayat 20 saja pagi ini. Ya. Para murid gagal karena mereka kurang percaya. Nah, ini yang akan kita bahas. Kurang percaya. Ini di dalam bahasa asli ini satu kata. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan dua kata ya, kurang percaya. Kalau di dalam bahasa aslinya, ya, kurang percaya di sini dapat dipahami sebagai memiliki iman yang sangat kecil, ya, oligopistos, ya, iman yang sangat kecil. Biasanya oligos ini memiliki arti dasar itu kecil dalam hal ukuran, kecil dalam hal jumlah, ya, jadi kecil. Kalau saudara biasanya musim mangga, ya, musim mangga, lalu saudara beli buah mangga mana lagi? Kalau besarnya segini kira-kira normal, panjangnya. Buah mangga mana lagi? Normal apa enggak? Normal. Nah, kalau saudara tanya buah mangga mana lagi? Buah mangganya cuma segini. Tapi makan. Normal apa enggak? Tapi ada loh buah mangga yang segini, betul nggak? Yang kuning, tapi nggak enak. Dalamnya busuk, ya, kecil. Ya. Nah, biasanya kalau saudara ketemu buah mangga mana lagi, maka saudara akan memilih buah yang besar-besar atau yang ukurannya normal, betul? Ya, jadi saudara pilih maka ukurannya yang normal segini. Nah, kalau saudara ketemu buah mangga mana lagi yang cuma segini, kira-kira saudara ambil nggak? Hah? Tidak, karena tidak normal, ukurannya tidak normal, ya. Jadi ada ukuran yang normal bagi buah mangga mana lagi. Ya. Kita bicara apa lagi, saudara? Ya. Mungkin kita ambil contoh buah apa ya? Buah salak. Salak ini macam-macam. Kalau saudara mengenal salak, umumnya salak itu besarnya ya segini lah ya, atau segini. Ya. Nah, kalau tiba-tiba saudara cuma ketemu segini salak, saudara beli nggak? Karena tidak apa? Tidak normal. Jadi kita bicara normal di sini. Ya, tidak memenuhi syarat ukuran. Kira-kira kalau saya tafsirkan atau saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari, iman para murid ini tidak memenuhi syarat. Ya, kamu kurang percaya. Ya, iman mereka kecil. Iman mereka tampaknya tidak memenuhi syarat. Ya. Kenapa kami tidak dapat mengusir setan ini? Karena imanmu nggak memenuhi syarat. Kira-kira seperti itu. Kamu kurang percaya. Imanmu sangat kecil. Kecilnya itu sampai tidak memenuhi syarat.
kalau kita pahami ini secara teologis, saudara, ya, maka iman yang tidak memenuhi syarat atau iman yang kecil atau hal kurang percaya ini, itu menggambarkan seseorang yang sudah bosan dengan firman Allah. Ini secara teologis praktisnya. Bosan dengan firman Allah, tidak tertarik untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, kalau kita melihat ini dari sudut pandang teologis yang sangat praktis, tampaknya walaupun murid-murid ini bersama dengan Yesus setiap hari, tampaknya walaupun mereka melihat mujizat-mujizat Yesus, tampaknya walaupun murid-murid ini mengenal Yesus dengan begitu baik, tetapi bisa disimpulkan bahwa mereka kurang tertarik untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi iman mereka tidak bertumbuh bersamaan dengan mereka mengikuti Yesus. Nanti akan tampak ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Saya mau tanya saudara, berapa murid Yesus yang bertahan di samping Yesus waktu dia ditangkap di Bukit Getsemani? Ada yang tahu? Nah, tidak ada. Bahkan Petrus yang terkenal garang, galak, dan patriotik, ya, waktu Yesus dikatakan aku akan disalib, dia cabut pedang pendeknya, dikatakan aku akan di depan Yesus, guru akan membela engkau, sampai dia putuskan telinganya Markus. Patriotik sekali kan? Nah, waktu Yesus ditangkap, dia sampai 3 kali menyangkali bahwa dia mengenal Yesus. Saudara bisa melihat, ya, bahwa murid-muridnya, mereka saban hari bersama Yesus, mereka tiap hari mengikuti Yesus, mereka tiap hari melihat bagaimana Yesus berkarya. Tetapi tampaknya iman mereka tidak bertumbuh seiring dengan mereka mengikuti Yesus. Ini harus menjadi bahan perhatian kita. Apakah seiring dengan kita mengikuti Yesus, iman kita bertumbuh? Itu menjadi pertanyaan kita terhadap diri kita masing-masing. Tanya sama engkau sendiri, apakah imanmu bertumbuh seiring dengan engkau mengikuti Yesus? Itu saudara. Ya, dan ini sangat perlu kita koreksi. Tidak usah koreksi orang lain. Mari kita lihat diri kita sendiri. Selama bertahun-tahun saya mengikuti Yesus, apakah hal saya mengikuti Yesus itu diiringi dengan hal iman saya bertumbuh di hadapan Tuhan? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada kita, saudara. Ya. Nah, murid-murid ini mengalami gejala ini, saudara. Mereka mengikuti Yesus, mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat bagaimana Yesus berkarya melakukan banyak mujizat. Tetapi sekali lagi iman mereka tidak bertumbuh seiring dengan penyertaan mereka kepada Yesus. Harusnya semakin kita mengenal Yesus, semakin bertumbuh iman kita. Betul saudara? Betul? Harusnya itu yang normal. Itu yang normal. Jadi kalau sekali lagi kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari, iman mereka tidak bertumbuh secara normal. Ya, iman mereka tidak mengalami pertumbuhan secara normal. Biasanya kalau sesuatu tidak bertumbuh secara normal, berarti ada yang sakit di dalam diri mereka. Ya, dan biasanya sesuatu yang bertumbuh dengan tidak normal, ketika itu misalnya terkait dengan tanam-tanaman, ya bisa saja kita tebak lalu kita bakar, seperti firman Tuhan berkata, ya, tanaman yang tidak normal tidak akan menghasilkan buah. Kalau tanaman itu tidak berbuah, maka dia akan ditebang lalu dikumpulkan untuk dibakar, sebab tidak ada gunanya, kata firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, ya, hal murid-murid Yesus mengikuti Yesus setiap hari tidak diiringi dengan pertumbuhan iman mereka. Nah, ini menjadi kalimat kunci bagi kita.
Seharusnya ya, hal kita mengiringi Yesus dalam hidup kita itu harus diikuti dengan pertumbuhan iman kita secara normal, saudara. Waktu murid-muridnya mengusir setan, setannya mungkin senyum-senyum, nggak mau keluar, ya. Lalu waktu mereka tanya kepada Yesus, kenapa tuh setan nggak mau keluar? Padahal kami mengikuti engkau tiap hari. Apa itu setan nggak takut kalau kami muridmu? Kira-kira kayak gitu dialognya, ya. Yesus bilang, kamu kurang percaya, imanmu kecil, bertumbuhnya tidak normal. Lalu Yesus melanjutkannya masih di ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke sana, gunung ini akan pindah. Ya. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi Yesus, saudara, setelah Yesus mengecam murid-muridnya, setelah Yesus mengoreksi mereka terkait iman mereka yang tidak bertumbuh secara normal, setelah Yesus memberikan awasan kepada mereka bahwa mereka mengikuti Yesus tetapi tidak disertai dengan pertumbuhan yang benar, Yesus berkata kepada mereka, bahkan kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kata Yesus, kamu bisa bicara kepada gunung ini. Kebetulan tempat mereka waktu itu ada di kaki Gunung Tabor. Jadi di depan mereka itu berdiri Gunung Tabor yang megah. Yesus bilang, kau bisa bicara sama Gunung Tabor ini, pindah, maka gunung ini akan pindah. Kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, saudara. Nah, saudara-saudara, di sini iman dibandingkan dengan kecilnya biji sesawi. Ya, di dunia timur biji sesawi itu sering dipakai untuk mewakili hal-hal yang sangat kecil. Tentu saja biji sesawi ini kalau kita artikan secara harfiah, secara sesungguhnya bukan biji yang paling kecil. Tetapi biji sesawi itu dipakai oleh orang-orang di dunia timur atau Semit untuk menggambarkan hal-hal yang begitu kecil. Misalnya setetes darah itu disamakan dengan kecilnya biji sesawi. Kalau ada pelanggaran adat atau pelanggaran agamawi yang kecil, itu mereka sebut sebagai pencemaran biji sesawi. Itu peribahasa. Karena biji sesawi biasanya dipakai untuk menggambarkan hal-hal yang sangat kecil. Jadi secara tidak langsung, ya, Yesus berkata, kalau kamu punya iman sekecil biji sesawi saja, saudara bisa bayangkan, berarti iman mereka betul-betul tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena Yesus membandingkannya dengan biji yang dianggap paling kecil. Berarti imanmu itu gak sampai. Sebesar biji sesawi pun gak sampai. Padahal ini biji yang sering dipakai untuk menggambarkan hal-hal yang paling kecil. Berarti imanmu itu tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Imanmu itu tidak normal, tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara, coba kita jujur mengoreksi diri kita sendiri. Apakah hal kita mengikuti Yesus itu diikuti oleh pertumbuhan iman kita secara normal? Itu bisa kita lihat dari tingkah laku kita, dari pikiran-pikiran kita, dari cara kita menghadapi masalah, dari respon-respon kita terhadap sesuatu, dari cara kita memperlakukan orang lain, ya, dari hal kita berbicara, ya, apa yang kita pentingkan dalam hidup kita, itu kita bisa nilai dari sana. Apakah iman saya sesungguhnya sedang bertumbuh di hadapan Tuhan? Nah, iman murid-murid ini tidak bertumbuh sama sekali. Bahkan ketika Yesus menyamakan iman itu dengan kecilnya biji sesawi, itu tidak sampai ke sana. Ini kalau kita bicara dengan gaya bahasa yang sangat sederhana, kira-kira Yesus bicara gini, imanmu itu sama sekali tidak bertumbuh. Padahal engkau mengikuti aku
hampir 3 tahun namanya, mungkin kira-kira istilah. Di depan matamu engkau melihat bagaimana perbuatan-perbuatan besar terjadi, tetapi imanmu tidak bertumbuh sama sekali, atau bertumbuh tetapi tidak normal. Saking tidak normalnya, bahkan kecilnya biji sesawi pun nggak bisa menyamai kecilnya imanmu. Kira-kira gitu jawab Yesus dengan para murid. Ya. Nah, di dalam perumpamaan lain, ya, walaupun objeknya adalah kerajaan Allah, biji sesawi ini ditampilkan sebagai biji yang seharusnya bertumbuh. Ya. Sehingga walaupun tadinya biji ini yang paling kecil, namun akhirnya tumbuh menjadi sayuran yang paling besar, bahkan menjadi pohon. Ini udah pernah saya bahas di dalam studi kata saya. Ya, kalau saudara lihat dan nonton studi kata itu, saudara pasti ingat. Tapi kalau nggak dilihat kadang-kadang nonton pasti nggak ingat. Ya, itu sudah pernah saya bahas dalam salah satu studi kata saya tentang biji sesawi. Dia tadinya dianggap paling kecil. Tetapi saudara-saudara kalau periksa di dalam Matius pasal 13, maka dikatakan di sana biji ini memang yang paling kecil di antara segala biji, tetapi waktu dia ditanam, dia mengalami pertumbuhan, terus bertumbuh. Tadinya adalah yang paling kecil, dan ketika dia bertumbuh, dia menjadi pohon sayuran yang paling besar. Bahkan saking besarnya, sayuran ini menghasilkan ranting, menghasilkan cabang. Saudara bisa bayangkan, ada sayuran bercabang. Biasanya yang bercabang ranting itu pohon, benar. Tapi ini sayuran. Saking kuatnya rantingnya, bisa dibikin sarang oleh burung. Ya. Itu di dalam Injil Matius pasal 13, nanti saudara bisa cek. Jadi saudara, Yesus sedang membawa pikiran para muridnya kepada hal bagaimana sesungguhnya iman mereka itu seharusnya seperti biji sesawi. Ya, pertumbuhan itu seharusnya seperti pertumbuhan biji sesawi. Walaupun imanmu tadinya bermula dari hal yang sangat kecil, kira-kira kayak gitu Yesus bicara. Tetapi diharapkan, ya, diharapkan imanmu itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya. Jadi di dalam kisah ini, Yesus sebenarnya mengharap iman murid-muridnya itu mengalami pertumbuhan. Ya. Hal mengikuti Yesus seharusnya diikuti atau dibarengi dengan hal iman kita mengalami pertumbuhan. Yesus berharap murid-muridnya mengalami pertumbuhan dalam iman, bukan pertumbuhan yang tidak normal. Tahu pertumbuhan yang tidak normal? Kadang-kadang kita semangat kepada Tuhan, kadang-kadang tidak semangat. Itu nggak normal. Ada yang pernah mengalami itu? Ya, ada kalanya on fire, luar biasa semangatnya, ajaib deh. Tapi saudara-saudara, waktu masalah datang, ini kan terkait masalah kan, teks ini kan, waktu masalah datang, ya, waktu persoalan datang, semangat kita itu hilang. Itu namanya iman kita bertumbuhnya tidak normal. Jumat kemarin, ya, saya membahas sedikit singkat sekali tentang bagaimana Tuhan mengharapkan kita, ya, walaupun kita menghadapi masalah, ya, kita harus tetap pada posisi di mana kita percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikannya, dan sebagai dampaknya, ya, semangat kita mengikuti Tuhan tidak boleh luntur. Semangat kita dalam melayani tidak boleh luntur.
Semangat kita di dalam berbuat benar di hadapan Tuhan juga tidak boleh luntur. Inilah yang disebut iman yang bertumbuh secara normal. Sekali lagi, iman ini digambarkan atau dibandingkan dengan biji sesawi yang walaupun tadinya dimulai dengan sesuatu yang sangat kecil, tetapi ketika iman ini bertumbuh, saudara, maka iman ini akan menjadi sayuran yang paling besar, bahkan menjadi tempat bernaung burung-burung. Ini iman yang bertumbuh. Ya. Nah, coba kita akan lihat. Dikatakan di sini, jika imanmu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Tadi saya sempat bilang, lokasi mereka berdialog itu ada di kaki Gunung Tabor. Ya, di kaki Gunung Tabor. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang memindahkan gunung, itu bukan berarti Gunung Tabor itu bisa dipindahkan. Kalau orang Kristen bisa pindahin gunung, yang pertama akan repot, ya kan? Misalnya saudara nih bisa pindahkan Gunung Tambora, saudara mau pindahkan kemana? Ada yang punya usul sebaiknya Gunung Tambora kita pindahkan kemana? Gak ada tempat, sudah penuh. Terus yang kedua masalahnya di sini. Terus gunanya apa pindahin gunung itu? Supaya dekat kalau mau mendaki gitu. Wah, jauh banget nih ke Dompu, Gunung Tambora, 6 jam perjalanan. Tak pindahin aja wes ke samping ini tanah kosong. Supaya dekat kalau mau mendaki. Bisa rusak gitu. Nah, orang Yahudi itu punya peribahasa, ya, atau punya ungkapan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya, istilah penghancur gunung-gunung atau pemindah gunung-gunung. Nah, itu peribahasa di dalam masyarakat Yahudi. Penghancur gunung-gunung atau pemindah gunung-gunung, yaitu disematkan kepada orang yang biasanya mampu memberikan jalan keluar terhadap sebuah masalah. Ya. Jadi ini peribahasa ya. Jadi jangan nanti saudara pastikan kita orang percaya kalau iman kita sebesar biji sesawi Gunung Tambora kita pindahkan. Itu salah sebetulnya. Itu peribahasa. Jadi Yesus sedang berkata, kalau imanmu bertumbuh, masalahmu selesai. Kira-kira gitu. Mengerti ya? Kalau imanmu bertumbuh dengan normal, masalahmu selesai. Simpel kan? Tapi kalau imanmu gak bertumbuh, masalahmu gak akan selesai. Dan penyelesaian masalah itu tidak semata-mata bahwa apa yang kita hadapi itu selesai, bukan. Penyelesaian masalah itu melibatkan apa? Emosi yang terkontrol, betul nggak? Kemarin di salah satu portal berita, saya lihat berita singkat, ya, di Jawa Tengah, di salah satu daerah itu, ada orang mau beli handphone, pergi ke counter handphone kan? Waktu jalan mau ke counter handphone, mau masuk ada orang keluar senggolan, cuman senggolan. Ribut. Yang satu pulang ke rumahnya dekat, bawa samurai, bacok. Saudara, mengerti maksud saya dengan memberi contoh ini? Penyelesaian masalah itu melibatkan emosi. Ya kan? Ada orang di jalan, senggolan, kena, mobilnya lecet. Masalah nggak? Penyelesaiannya kayak apa? Apa
yang nyenggol ternyata misalnya nggak punya dia juga baik, apakah emosi saudara terus menyala lalu minta ganti itu? Mungkin saudara akan lulu, betul nggak? Oh iya ya, aduh, memang saya lihat tadi memang dia nggak sengaja kok. Keadaan memang traffic luar biasa macet dan kesenggol. Apakah kita harus bersikeras kok? Wah, masalah nggak kelar nih. Sebelum ini dia apa? Diketok magic. Enggak kan? Masalah bisa selesai dengan cara apa? Ya sudahlah, lecetnya cuma segini, toh dia nggak sengaja. Selesai nggak masalah? Selesai nggak? Selesai. Jadi penyelesaian masalah yang saya maksud di sini bukan berarti kalau saudara sakit, saudara harus sembuh, bukan. Karena kadang-kadang kita diizinkan sakit oleh Tuhan. Kalau saudara sakit secara fisik, tapi hatimu terpaut dengan Allah, engkau penuh dengan damai sejahtera, masalah selesai nggak? Selesai. Paulus, dia sakit kanker mata, disinyalir kanker mata. Paulus kenal kan? Bukan Paulus tetangga saudara yang lama itu, bukan. Paulus yang ada di Alkitab ini loh. 3 kali dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong sembuhkan aku. Tuhan bilang, Paulus, sudahlah, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu. Enggak apa-apa kamu sakit mata. Sudah lihat, Paulus berdoa, Paulus luar biasa dipakai Tuhan, orang sakit disembuhkan, dipatok ulang, enggak apa-apa, luar biasa, sudah. Tapi matanya sakit. Masalah selesai? Selesai. Paulus bilang, enggak apa-apa lah Tuhan kalau gitu. Enggak apa-apa lah kanker mata lah. Masalah selesai. Kenapa? Karena penyelesaian masalah tidak selalu terkait bahwa apa yang kita alami harus selesai. Bukan. Tapi lebih kepada apa? Hati kita itu. Waktu saudara kurang uang, pengen makan daging bebek, tapi tidak punya uang untuk beli daging bebek. Lalu saudara adalah orang yang imannya bertumbuh. Kalau tidak ada bebek, tempe pun jadi. Masalah selesai nggak? Selesai. Atau maksa harus bebek? Hah? Hari ini harus bebek. Begitu beli bebek, nggak bisa dibawa, muter-muter tuh bebek. Ternyata kepala stangnya terkunci. Belum dibuka. Bebek kalau kepala stangnya terkunci itu nggak bisa maju. Betul kan? Kalau kita pengen makan bebek, nggak punya uang, nggak perlu ngutang buat beli bebek. Tidak ada bebek, tempe pun jadi. Masalah selesai nggak? Itu. Jadi saudara-saudara, penyelesaian masalah itu terkait dengan emosi kita, terkait dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tidak selalu harus menuruti keinginan kita penyelesaian masalah itu. Ya. Wah, ini tahun 2021, masa motor Honda 70 nggak keren loh, ya kan? Yamaha MX, apa? MX, apa? MX. Nah, apalah yang saya nggak pernah. Apakah seperti itu? Yes, Bu. Nah, kalau kita nggak punya uang, saudara, harus ngutang untuk beli Yamaha apa MX tadi? NX. Ya. Daripada ngutang beli Yamaha NX, saudara, pakai Honda yang ada, Honda 70 tadi, yang penting dirawat. Dibersihkan, dirawat, ganti oli rutin, ya, nggak mengeluarkan asap hitam dan sebagainya. Nah, saudara jalan, tapi malu Pak, masa anak muda pakainya Honda 70. Lebih malu kalau ditagih sama orang, nggak bisa. Itu penyelesaian masalah itu sampai terkait ke situ. Jadi saudara kembali ke teks kita tadi, memindahkan gunung itu bukan dalam pengertian yang sebenarnya. Bukan berarti gunung Tabor itu harus kita pindah, bukan. Memindahkan gunung itu diberikan kepada orang-orang yang sanggup memberikan jalan keluar terhadap suatu permasalahan pada waktu itu. Ya. Nah, bahkan beberapa teolog di masa lalu mengatakan bahwa
orang Yahudi, di dalam masyarakat Yahudi, kalau mereka berkata memindahkan gunung atau sebuah gunung dipindahkan, itu berarti orang itu sudah mendapatkan pertolongan yang ilahi, pertolongan Tuhan. Sekali lagi ini menjadi sebuah peribahasa pada waktu itu. Nah, lantas apa kaitan iman dengan penyelesaian masalah? Kita dapat belajar bahwa pertumbuhan iman erat kaitannya dengan hal dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Jika iman kita mengalami pertumbuhan yang normal, yang baik, maka segala persoalan kita dapat selesaikan dengan benar dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi tolong pahami, penyelesaian masalah di sini tidak semata-mata bahwa apa yang saya inginkan tercapai, bukan. Penyelesaian masalah di sini melibatkan emosi kita, hikmat yang Tuhan berikan, melibatkan pengalaman kita bertuhan, dan itu dipengaruhi oleh iman kita. Kalau iman kita bertumbuh dengan benar di hadapan Tuhan, kita akan menghadapi orang dengan baik, dengan benar. Saya tidak bilang dengan kalem ya, karena ada kalanya memang kita harus tidak kalem dengan orang. Ada kalanya, selama itu benar. Tapi ada kalanya tidak selalu kita harus pasang garam sama orang. Kita harus lihat kondisi apa yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah. Ya, ada kalanya kita harus memerintahkan sesuatu agar masalah selesai. Ada kalanya kita harus mengajak berbincang seseorang. Banyak teori, banyak metode, ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang pasti pastikan bahwa metode itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita memiliki iman yang benar, ketika iman kita bertumbuh, saya percaya apapun masalah kita akan selesai dengan benar. Karena penyelesaian masalah itu erat dengan pertumbuhan iman. Kalau engkau menjadi seorang Kristen yang penuh dengan damai sejahtera, ketika engkau mempunyai masalah, ya, saya percaya engkau bisa menyelesaikan masalah itu dengan benar. Sekali lagi contoh, bukan dengan cara mendapatkan semua yang kita perlukan, bukan. Kadang-kadang penyelesaian masalah itu harus dibarengi dengan kerelaan. Ada kalanya begitu, betul? Kita rela, ya sudah, kan gitu kan? Masalah selesai. Tapi kalau kita ngotot apa yang kita inginkan harus dapat, ya sudah, masalah seringkali tidak akan selesai. Dan itu menggambarkan bahwa iman kita tidak bertumbuh dengan benar. Iman kita mungkin bertumbuh, tapi tidak normal. Yesus menginginkan iman yang bertumbuh dengan normal, iman yang seperti biji sesawi. Waktu dia ditanam, tadinya biji paling kecil, dia bertumbuh sampai paling besar, menghasilkan ranting, dan burung bersarang di rantingnya. Kira-kira kalau kita bikin ini sebagai analogi, ya analogi kita sederhana. Kalau imanmu bertumbuh dengan benar, engkau bisa menyelesaikan segala masalah. Bahkan Tuhan bisa memakai engkau untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka. Amin. Amin. Tapi kalau masalah kita sendiri tidak bisa kita selesaikan dengan baik, gak usah nasihati orang lain. Kadang-kadang kita ini pintar nasihati orang, betul kan? Pintar banget kalau kita bicara padaku, termasuk saya. Kadang kita pintar nasihati orang, harus begini Pak, Bu, aku harus begini, Mas. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita tidak seperti yang kita nasihati. Hati-hati, ya, hati-hati saudara. Sekali lagi, imanmu bertumbuh, engkau bisa menyelesaikan masalah dengan benar. Bahkan Tuhan bisa memakai engkau untuk menyelesaikan masalah-masalah orang lain. Itu dia saudara. Ya, terakhir. Dan supaya iman kita bertumbuh, mari kita selalu dengarkan Tuhan dengan benar. Melalui apa kita mendengarkan suara Tuhan?
pelajari Alkitab, baca Alkitab, pelajari. Hari ini suara Tuhan tidak perlu saudara, mana itu Tuhan kok nggak ngomong lagi. Baca Alkitab itu sama dengan kita belajar tentang suara. Kalau para nabi di perjanjian lama, kenapa mereka mendengar langsung suara Tuhan? Ya belum ada Alkitab waktu itu, apa yang mereka baca? Hanya hukum Taurat. Jadi Tuhan perlu memberitakan kehendak-kehendaknya yang lain. Sekarang kita sudah punya Alkitab lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Persoalannya ada, apakah kita mau belajar Alkitab ini? Kalau kita mau belajar, membaca, belajar Alkitab ini, itu sama dengan kita melatih diri mendengar suara Tuhan. Ya? Pelajari firman-Nya dengan tekun, miliki gairah untuk mengenal Dia setiap hari. Ya. Nah, sekarang pandemi masih ada, bahkan tambah gawat saya dengar ya. Di Bekasi, rumah-rumah sakit sudah penuh, bahkan pasien-pasien itu ditaruh di tenda-tenda BNPB sama di teras-teras di luar, saking penuh. Oke, mungkin kita tidak mampu untuk menganalisa apa yang terjadi di sana. Yang saya maksud adalah begini: di tengah-tengah segala kesulitan, bahkan di tengah-tengah pandemi ini, mari pastikan iman bertumbuh. Amin. Tapi jangan iman yang salah ya. Jangan bilang iman bertumbuh, COVID mah kecil. Ya, disuruh saudara gak usah salaman, tetap salaman. Tadi waktu itu salam saya, terpaksa saya terima. Ya, jangan anggap remeh. Ya, iman yang bertumbuh tidak menganggap remeh sesuatu. Amin. Amin. Iman yang bertumbuh, iman yang disertai dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Kalau itu berkolaborasi, bergabung dengan baik, maka setiap masalah apapun yang kita hadapi, saya percaya masalah itu akan terselesaikan. Dan bahkan Tuhan akan memakai kita untuk ikut andil dalam memecahkan masalah yang dialami oleh orang-orang lain. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.